Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjut sesi yang ke-8. Kemarin terakhir bahas Fidian, Ji. Safar. Sekarang halaman 48. Sekarang 47. Kalau inginkan kemudahan, oh berarti safar kemarin. Hah? Kalian ke kajian ke-7 sekarang. Ya. Dibaca. Menyempurnakan bulan Ramadan. Menyempurnakan bulan Ramadan. Disebutkan dalam ayat, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Maksud ayat di atas, kata Syekh As-Sa'di, barangkali ada yang punya anggapan bahwa puasa di bulan Ramadan cukup hanya di sebagian bulan saja. Namun dalam ayat di atas diperintahkan untuk menyempurnakan hitungan bulan Ramadan. Artinya hendaknya bulan Ramadan dilakukan sebulan penuh. Ini juga jadi dalil. Ini juga jadi dalil untuk mengkodok karena bulan Ramadan mesti disempurnakan dengan berpuasa bagi yang tidak sempurna. Nah, jadi disuruh menyempurnakan bulan, kemudian setelah bulan itu sempurna kita diperintahkan untuk bertakbir. Nah, lihat sekarang syariat takbir di halaman berikutnya. Takbir di hari raya Idul Fitri. Ayat di atas memerintahkan untuk banyak bertakbir pada hari Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalamnya ada perintah untuk menjalankan sholat. Di dalam sholat Id terdapat takbir yang rutin dilakukan. Juga ada takbir tambahan. Zaid bin Aslam berpendapat bahwa takbir yang dimaksud adalah takbir sholat Id. Para ulama pun sepakat bahwa sholat Id memiliki takbir tambahan. Perintah bertakbir tersebut berarti telah masuk dalam sholat Id. Terus berdasarkan ayat ini, takbir pada hari raya Idul Fitri lebih ditekankan dibandingkan dengan takbir Idul Adha, karena Idul Fitri dirasakan oleh semua yang mampu menjalankan ibadah puasa. Hal itu lebih nampak dibanding takbir pada Idul Adha yang dirasakan hanya oleh orang yang berhaji dan yang masuk pada 10 hari pertama Dzulhijjah dengan amalan sunnah, bukan amalan wajib seperti puasa Ramadan. Nah, maka takbir Idul Fitri lebih ditekankan dan lebih penting dibandingkan dengan takbir Idul Adha. Terus waktu takbir Idul Fitri. Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah bacaan Allahu Akbar. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah dorongan untuk bertakbir di akhir Ramadan. Sedangkan kapan waktu takbir tersebut, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, takbir tersebut adalah ketika malam Idul Fitri. Jadi malam Idul Fitri, malam takbiran. Terus pada pendapat kedua, takbir tersebut adalah ketika melihat hilal Syawal hingga berakhirnya khutbah Idul Fitri. Ketika melihat hilal Syawal, berarti malamnya juga pas waktu tenggelamnya matahari hingga berakhirnya khutbah Idul Fitri. Terus pendapat ketiga, takbir tersebut dimulai ketika imam keluar untuk melaksanakan sholat Id. Nah, berarti kalau mau pergi ke lapangan, ya takbir dari rumah menuju ke lapangan. Pendapat keempat, takbir pada hari Idul Fitri. Berarti pada 1 Syawalnya. Terus pendapat kelima yang merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, takbir ketika keluar dari rumah menuju tanah lapang hingga imam keluar untuk sholat Id. Nah, hingga imam keluar untuk sholat Id. Hampir sama dengan pendapat ketiga tadi. Terus pendapat keenam yang merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, takbir tersebut adalah ketika Idul Adha dan ketika Idul Fitri tidak perlu bertakbir. Nah, sebagian pendapat Idul Adha saja, Idul Fitri tidak perlu bertakbir. Terus takbir yang diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Ibnu Mas'ud bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, segala puji baginya. Nah, situ takbirnya dari Ibnu Mas'ud. Lihat keterangan di bawahnya. Kalau lafaz di atas takbir Allahu Akbar ditemukan sebanyak 2 kali,
Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah pula disebutkan dengan sanad yang sama dengan penyebutan 3 kali takbir. Nah, tadi awalnya Allahu Akbar saja, bisa 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dalam kitab sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia bertakbir, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, wallahi hamdu wa ahallullahu akbaru ala ma hadana. Yang artinya Allah sungguh maha besar, Allah sungguh maha besar, Allah maha besar, segala puji dan kemuliaan bagi Allah. Allah maha besar atas segala petunjuk yang diberikan kepada kami. Ya, terus kata Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah bahwa lafaz takbir seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud itulah yang dipraktekkan oleh banyak sahabat. Kalau seseorang bertakbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali, itu pun dibolehkan. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar juga boleh. Terus Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al-Athar karya Imam Al-Baihaqi bahwa beliau sangat menyukai jika imam bertakbir setelah sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh di antara waktu itu hingga di pagi hari sampai tiba di tempat sholat Id. Nah, kalau Imam Syafi'i dari sholat maghrib malam takbiran, sholat isya, terus sholat subuh di antara waktu-waktu yang ada tadi hingga di pagi hari sampai tiba di tempat sholat Id. Terus sebagian salaf juga bertakbir pada malam Id setelah maghrib. Ada riwayat dari Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-Musayyab, ya. Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu Bakar bin Abdurrahman bahwa mereka bertakbir pada malam Idul Fitri di masjid, mereka menjaharkan takbir. Nah, situ menjaharkan. Jadi takbirnya dijaharkan. Terus intinya para ulama mazhab tidaklah berselisih pendapat tentang disyariatkannya takbir. Jadi syariatkannya takbir itu ada. Lalu perintah untuk bersyukur. Hendaklah bersyukur kepada Allah ketika telah sempurna menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Itu semua adalah taufik dan kemudahan dari Allah pada hambanya. Syukur sendiri adalah memuji yang memberi nikmat. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, jika engkau telah menjalankan perintah dengan melakukan ketaatan, menunaikan yang wajib, meninggalkan yang haram, menjaga batasan Allah, moga dengan menjalankan seperti itu dapat termasuk orang yang bersyukur. Terus Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah mengatakan, macam syukur yang paling sempurna adalah bersyukur sebelum ibadah, ketika beribadah, dan setelah sempurna dalam ibadah. Dan jangan sampai membatalkan syukur tersebut dengan kufur terhadap nikmat Allah. Yang paling sempurna syukur itu sebelum ibadah, ketika beribadah, setelah sempurna dalam beribadah. Jadi kesimpulannya tadi ada lafaz takbir macam-macam. Ada saking Ibnu Mas'ud, ada juga dari Ibnu Abbas, ya, bahkan dari Ibnu Taimiyah cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sudah dari dulu takbir ini jadi syiar, dijaharkan. Tujuan dari takbir tadi apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah. Adapun faedahnya nanti insya Allah kita bahas ba'da asar. Ada pertanyaan? Ya. Karena kita sebelumnya masih Ramadan tahun lalu kita awin sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi kita tahunya itu membatalkan puasa itu baru Ramadan tahun ini. Apakah yang tak tahu itu Baiknya dikodok. Enggak. Oh, lewat sampai Ramadan berikutnya tambah fidyah. Ya lagi. Adit. Saya pernah punya kasus yang saya alami sendiri bahwa ketika sholat tarawih, sholat witir itu kan ada yang melaksanakan 2 kemudian 1. Iya. Ada 2 1, ada yang 3 langsung. Saat itu imamnya entah karena ragu-ragu atau lupa, di rakaat kedua itu berhenti duduk. Terus makmum kan udah terlanjur baca tahiyat. Ketika sudah berlalu beberapa saat, imamnya berdiri. Berarti tahiyat awal. Nah itu, terus masing-masing makmum kan berbeda ngambil inisiatifnya gitu loh. Jadi ada yang salam, ada yang ikuti imam. Yang tepat gimana? Yang tepat lanjut ke rakaat ketiga, terus terakhir sujud sahwi. Tetap ikut imam kan? Tapi ikut imam. Tapi imam harus sujud sahwi. Dia ngaku salah tadi sudah tahiyat awal.
Karena nggak boleh ada tahiyat awal kalau witir. Dua cara saja kalau 3 rakaat, 3 langsung, 2 1. Kalau pakai tahiyat awal mirip maghrib nggak boleh. Jadi cara ketiga nggak ada. Ada lagi. Ini Pak Iwan. Untuk waktunya takbir tadi yang afdol itu yang pas waktu berangkat sholat id apa? Boleh malam, boleh berangkat dari rumah ke tempat sholat id. Ya. Nah, Abu Hanifah punya istihad sendiri berarti. Menyelisih ayat tadi. Kalau ayat tadi lebih tekankan untuk Idul Fitri. Dan Idul Fitri itu syariat setelah syariat wajib puasa. Kalau Idul Adha itu baru syariat kurban. Iya kan? Kurban nggak wajib. Kalau jumhur katakan tidak wajib. Sehingga lebih urgen puasa tadi. Terus takbir. Maka itu lebih ditekankan. Itu alasan lebih kuat. Ya. Kalau sudah tidak kuat. Kalau sudah tidak kuat 60 tahun, 70 misalnya, 70 tahun dia sudah nggak kuat lagi. Punya penyakit. Kalau puasa cuma bertahan 2 jam, fidyah berarti. Iya. Kalau tidak kerja bagaimana? Kalau tidak kerja bagaimana? Nah, tahu, saya kasih tahu jujurnya ya. Orang Gunung Kidul kalau kerja ketika puasa seperti itu cuma untuk menyediakan uang untuk lebaran saja. Dan itu orang nggak sholat. Maka pertanyaannya nggak akan saya jawab. Karena harus tahu realita dulu. Tanya sama orang Gunung Kidul sini semuanya. Mereka kerja itu cuma untuk perut, untuk lebaran saja. Nggak sholat, nggak puasa. Kamu kasih solusi fidyah, nggak sholat kok. Realita nggak sesuai dengan yang dituntut gitu. Ada yang kerja bangunan sebelah sana itu puasa semua itu. Kamu kasih keringanan untuk yang lain, yang itu coba lihat berat juga sama. Kenapa nggak dipukul sama? Nggak adil dong. Fidyah semua. Taruhlah kalau kita kasih fidyah, dia nggak sholat, tanya aja. Realita itu. Saya bicara realita. Ini kasusnya nggak realistis kalau mau dia kefatwakan. Paham? Nanti antum cek sendiri aja. Sekarang putuskan dia ganti fidyah. Emangnya di luar Ramadan juga dia itu mau ibadah? Rata-rata enggak. Solusi nggak bagus, saya bilang. Solusi yang bagus, kalau para ulama kasih solusi itu, suruh tidak kerja. Cari pekerjaan yang lain yang lebih ringan. Apa pekerjaannya cuma pekerjaan kuli bangunan aja? Ganti pekerjaan dong. Iya kan? Mau pekerjaan cuma itu aja, dia nggak bisa hidup. Ada pekerjaan lain. Jadi kalau fatwakan sesuatu, dan saya nggak setuju kalau langsung pakai ganti fidyah. Fatwa nggak realistis. Gitu aja. Coba kalau kamu fatwakan langsung, sudah ganti fidyah. Wah enak sekali dia, sudah nggak usah puasa aja, fidyah saja. Terus dia kerja itu cuma ngisi uang saku untuk lebaran anak istrinya saja. Untuk apa? Itu bukan kebutuhan pokok. Itu kenyataannya. Jadi kan orang Gunung Kidul? Orang mana? Hah? Banten. Kalau di sini kayak begitu. Maka nggak sesuai dengan kasus. Tanya aja sini sama orang yang Gunung Kidul asli sini. Ya tak Aradal. Nah, tahu dia itu realita. Pekerja bangunan rata-rata nggak sholat. Besok puasa ora sholat. Kasih solusi apa fidyah? Wong ora sholat kok ngapain saya suruh dia fidyah? Enak banget. Paham? Jadi saya bicara sesuai realita. Tahu. Ini orang-orang pekerja bangunan semua di sini nih.
Tahu mereka bagaimana. Wah, lihat saya pengerja bangunan dari pagi dari jam 8 sampai jam 4 itu. Itu tetap puasa, itu gak ada nggak puasa. Kalau nggak puasa nggak boleh kerja di sini. Jadi nggak bilang kita sediakan makan. Wah, kalau minta makan saya nggak akan kasih. Kalau ada majikan misalnya, terus pekerjakan orang bangunan ya, terus kasih makan, bilang dosa itu majikan. Kalau saya pekerjakan dia nggak puasa, biarin aja, mati. Siapa suruh kamu kerja nggak puasa? Ya, mau makan gitu, kamu ikut puasa. Gitu aja, gampang. Kalau nggak dukung maksiat dong. Itu realitanya. Dia cari kerja cuma untuk pikir lebaran saja, bukan pikir kebutuhan. Mas nggak terlalu urgent banget itu kebutuhannya. Cuma masalah gengsi, lebaran nanti mau apa begitu. Dia bisa beli baju baru atau enggak, itu aja pikirannya. Ini yang iktikaf sini pada berhenti kerja itu, nggak buka jualan sasi penuh loh itu. Sebulan penuh nggak buka jualan. Masih gemuk. Masih gemuk juga. Itu dia. Santai. Dia pikir ibadah, itu orang pikir ibadah kayak gitu. Itu nggak pikir ibadah, pikir dunia aja. Gak usah kasih solusi. Suruh puasa, berhenti kerja, cari kerjaan lain. Itu aja. Iya bilang aja. Realitanya dia juga nggak sholat gitu aja. Gak usah dikasih solusi video. Gitu. Ada lagi? Yeah. Apakah membaca ta'awudz sebelum sholat ada? Nggak ada. Mau mulai baca Al-Fatihah dulu baru baca. Mau sebelum takbir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar gitu. Bid'ah. Ada lagi baca An-Nas dulu. Supaya hilang waswas setan. Juga bid'ah. Nggak ada tuntunan. Hadis yang menyatakan bahwa anjing hitam itu adalah setan, itu ada kriteria lanjutannya nggak Ustaz? Jadi apakah setiap anjing hitam itu setan? Coba nanti saya cari definisinya. Belum. Ini lagi. Laundry kalian sudah turunin lagi ya? Sudah. Sekali lagi laundry itu insyaallah. Baik, itu saja, nanti ba'da asar lagi kita lanjutkan insyaallah. Kita cukupkan tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.